Dan ketemu lagi di pertemuan berapa, Anin? Pertemuan berapa, Anin? Mana, Anin? 15, Pak. 15, terakhir berarti ya, Iya. untuk perkuliahan teori ya. Tapi perkuliahan pertemuan 16 tinggal UAS. UAS kan proyeknya ya. Baik, mencikapi yang kemarin tentang validasi dan plan akhir. Hari ini silakan menyampaikan progres masing-masing kelompok. Sudah sejauh apa laporannya dan bagaimana status validasinya, baik validasi materi maupun validasi media. Kita mau berurut dari 1 sampai untuk terakhir, atau mau dibalik, terakhir sampai 1, 13 sampai 1, atau bebas saja. Gimana? Gimana Adelia? Maunya gimana Adelia? Maunya selang-seling aja kali ya, Pak. 1, 13 gitu. Oh, oke. Ya, Aduh. sama. Baik. Ya, usul yang baik. Gimana Dita? Oke, Adita, monggo Adita. Iya, boleh, Pak. Boleh, baik. Berarti 1, selanjutnya 13, 2, 12, gitu ya. Nanti ganjil-ganjil genap-genap ya, ujung sama ujung. Ya, baik. Kelompok 1 dulu, silahkan. Adita dan teman-teman menyampaikan hasil yang sudah diperoleh untuk pengerjaan dan pelaporannya. Silakan. Oke, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Nah, sudah terlihat. Sudah, lanjut, silakan. Nah, ya, jadi dari kelompok kami untuk validasi itu kan udah selesai ya dari 2 minggu yang lalu. Nah, ini sekarang kami lagi proses bikin laporan akhir. Terus sebenarnya untuk laporan akhir ini kami baru sampai bab 3 dan bab 3 juga sebenarnya belum selesai juga. Kalau yang udah selesai ini covernya. Terus ini udah ada kata pengantar. Kemudian untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, sama daftar lampiran itu belum karena niatnya mau di akhir gitu. Jadi kalau udah rapi semua nanti baru diadain daftar-daftarnya. Nah, kemudian ini untuk bab 1 pendahuluan di sini udah selesai, udah ada latar belakang, terus kemudian ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian lanjut ke bab 2 kajian teori. Di sini juga sudah ada yang pertama itu kan media pembelajaran matematika. Di sini udah ada dari berbagai macam apa namanya tokoh atau ahli. Terus habis itu model pembelajaran. Di sini pembelajarannya pakai 4D. Dan udah dijelasin juga, di sini ada bagannya atau peta konsepnya. Terus di sini udah ada pertahapan. Di bagian tahapnya juga ada langkah-langkahnya, udah lengkap. Nah, terus lanjut ke bab 3. Nah, bab 3 ini tahapan pengembangan. Di sini buat tahap pengembangan yang pertama itu define. Di sini udah ada dibagi per langkah juga. Jadi analisis awal, terus peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, sama analisis tujuan pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya di tahap rancangan atau desain, ini juga dibagi lagi ke 3 langkah tadi, penyusunan tes. Ini, oh ya sekalian saya mau tanya Pak, jadi di berbagai sumber itu saya lihat di penyusunan tes itu kan kayak soal-soal yang nanti akan ada di medianya ya. Nah, itu ada yang nyebutin harus pakai kisi-kisi soal. Nah, kira-kira itu diperluin juga nggak Pak kisi-kisi soalnya? Sebenarnya harus, sebenarnya. Cuman sekarang kan goals-nya bukan itu ya. Goals-nya adalah bagaimana mengembangkan medianya dan bisa membuat laporannya. Sementara dilewatkan dulu nggak apa-apa. Oh, oke Pak. Ya, soalnya ini belum saya bikin, tapi ya niatnya mau dibikin cuman nanti gitu. Tapi kisi-kisi soal pun nggak susah kan. Dia hanya butir Ya, cuman soalnya, mengaitkan dengan tujuan atau KIKD-nya, indikator gitu kan. Dan Iya, soalnya itu nggak banyak kan, cuma 10 kan maksimal ya, rata-rata ya.
Iya, kebetulan soal kelompok saya juga cuma 5, jadi Ya, mungkin nanti saya buat tapi di akhir karena saya ngejar ini bikin desainnya kemarin. ya, ya, silakan dilanjut. Ya, terus selanjutnya ada pemilihan format. Ini kayak kita mau pakai aplikasi apa aja buat bikin aplikasi ini. Software apa aja buat aplikasi yang ini. Terus habis itu ada desain awal. Nah, desain awal di sini ada desain tampilan halaman depan atau home. Di sini ada namanya dan sebagainya macamnya. Terus ini buat tampilan halaman menu. Nah, ini desainnya dan ada penjelasan juga. Jadi ada tombol apa aja, ada icon apa aja. Terus di sini juga ada penjelasan juga menu itu nanti mau dibuat kayak peta gitu kan. Terus habis itu ini desain buat tampilan halaman About Us. Ini About Us, terus habis itu ini buat subbab materi. Nah, di mana buat tampilan halaman subbab materi ini jadi tampilan dasar buat halaman-halaman lain yang isinya itu teks. Jadi kayak buat daftar pustaka, terus how to use pendahuluan, terus kayak di pendahuluan itu kan ada tujuan, terus kompetensi dasar dan lain sebagainya. Karena dia itu bentuknya teks saja, nah itu dia tampilan dasarnya sama kayak subbab materi. Jadi saya bikin desain awalnya cuman yang ini aja. Terus habis itu ini desain buat latihan soal, kira-kira tampilannya seperti ini dan evaluasi. Nah, kemudian ini progresnya baru sampai sini Pak, baru tahap pengembangan atau develop. Nah, ini untuk pengembangan ini kan SSan aplikasinya ya yang paling awal. Nah, ini draftnya. Ini buat tampilan awal, terus ini buat about us. Di sini ada penjelasannya juga. Jadi tadi About Us kan didesain baru yang pembuat aplikasi ini ya. Nah itu ditambahin lagi yang apa namanya ada pilihannya, terus ada bagian validator, terus how to use ini untuk daftar pustaka, terus ini buat tampilan menu. Nah selanjutnya ini tampilan pendahuluan. Ini bagian pendahuluan, terus lanjut ini bagian materi. Di materi ini ada per subbab, dibagi per subbab, terus di sini yang bentuk aljabar ini tampilan salah satu apa namanya salah satu penjelasan materinya. Ini kebetulan di subbab bentuk aljabar. Terus setelahnya ada contoh soalnya. Terus ini draft buat tampilan halaman latihan soal. Jadi di sini ada informasi, terus ada latihan, ada apa soalnya, terus ini keterangan benar salahnya, terus kalau diklik pembahasan ini pembahasannya. Nah, yang terakhir ini evaluasi. Terus udah sih buat bab 4 dan bab 5-nya belum, paling sama ada daftar pustaka. Udah Oke. Pak, untuk satu itu. Baik, terima kasih kelompok satu. Yang pertama, perlu diingat itu kan untuk daftar pustaka. Judul setiap bab itu sudah dibuat sesuai dengan heading 1, heading 2 sebagainya ya. Yang saya kasihkan filenya gitu ya. Coba diklik daftar pustaka itu. Nah, itu udah heading 1 kalau nggak salah. Nah, Iya. harusnya nanti saat kamu mungkin dari situ nggak susah. Tinggal klik reference, lalu table of content. Udah Ya tahu kan Pak. caranya? Iya udah tahu Pak. Ya, jadi memudahkan nanti, dan ini sekarang belajar untuk uh, tata cara penulisan tugas akhir nanti ya, skripsi ya, biar nanti kalian nggak kesulitan saat apa namanya membuat eh, skripsi ngetikkannya gitu ya. Oke, sudah cukup baik nampaknya. Coba ke atas sedikit, lagi. Terus ini kan hasil di bagian developnya ya untuk desain ya. Terus, nah ini, Dit, kalau bisa itu jangan 4 berderet begitu karena nanti makan tempat diatur aja minimal 2 gitu ya, atau 3 lah maksimal biar nanti nggak terlalu berderet seperti itu. Gitu. Oh ya Pak. Ya. Kalau misalnya ini kan dia sebenarnya 4 karena di sini ada apa namanya 3 sub gitu kan, 3 ada latar belakang gitu-gitu. Nah ini kalau misalnya cuman saya tampilin yang latar belakangnya doang nggak apa-apa Pak? Coba ke atas sedikit. Nah ini mungkin kalau kamu lebih mau yang lebih baik lagi, kalau menurut saya sih coba ke atas, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah.
bahwa ini kamu bisa bikin tree macamnya, bikin pohon gitu ya. Jadi pendahuluan di atas, lalu ada pohon 1, 2, 3, yang mana ide pendahuluannya gitu. Nyambung nggak Oh, maksudnya? iya ya nyambung Pak. Jadi malah lebih informatif gitu. Maksudnya, ini bagian pendahuluan, nanti kalau diklik ada 3 bagian, latar belakang, kompetensi dasar, sama kebagian pembelajaran. Jadi kalau kamu baca, oh ternyata ini halaman awalnya, lalu isinya adalah bagian 3 yang bawah gitu ya. Bisa juga dibuat begitu, nggak apa-apa. Berarti Ya, nanti foto yang pendahuluan ini, Hmm, terus ada panah-panah gitu ke yang latar betul, belakang betul, kompetensi betul. dasar. Ya, Oh bisa ya, dibuat begitu ya. Baik, iya ke Pak. atas lagi. Terus, lagi ini oke. Ini juga sama, how to use. Kalau memang mau dibuat klik aja, nggak apa-apa, bisa gitu ya. Lebih informatif malah. Lagi ke atas. Ini juga sama, ke atas. Tidak, terus ini develop ya. Desainnya, 1, 2, 3, oke. Nah, kalau bisa, apa yang kamu buat desain ini ditampilkan di bagian bawah yang developnya ya. Jadi ketahuan memang apa yang didesain itu yang dibuat gitu ya. Gitu ya. Hmm. Oke, lanjut. Ini oke. Oke. Terus ke atas lagi. Nah, ini sebentar. Desain itu ada beberapa tahap ya. Perancangan desain tes. Oke. Kemudian format. Ya. Ya, oke. Ya, sementara cukup ya. Terima kasih untuk progresnya. Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan di kelompok 1? Sejauh ini belum sih Pak. Tadi udah ditanyain juga. Kalau hasil dari validasinya gimana? Saya tampilkan nggak? Ini belum saya bikin Pak, cuman ada PDF-nya sih atau harus ditunjukin PDF-nya. Nggak usah. Yang rekapnya aja. Kalau yang belum, yang belum. Nggak apa-apa. Baik, ada lagi yang mau sampaikan kelompok 1? Udah Pak. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan stop share. Mengapresiasi sekali ya sudah kelompok 1. Berikutnya kelompok 13, silakan. Siapa? Salwa? Salwa, Anin, sama saya Pak Inayah. Ya, boleh. Silakan yang mau Ya, menyampaikan. saya Pak. Izin share screen ya Pak. Silakan. Ini laporan dulu atau validasi ahli materinya dulu Pak? Laporan dulu aja. Oh, laporan. Ini Bapak laporan akhir pengembangan mobile learning berbasis Android. Terus, tapi ini baru beberapa aja Bapak. Ini baru kata pengantar. Terus daftar isi, tabel, sama lampiran gambar juga belum. Terus yang udah latar belakang masalah. Rumusan masalah, tujuannya belum. Sama manfaat. Terus di bab 2 kajian teori media pembelajaran matematika. Nah, ini belum, Pak. Tapi yang desain tampilan awal aplikasinya itu masih di Canva, belum dipindahin ke sini, Bapak. Nah, iya, sama baru daftar pustaka, Bapak. Oke. Coba ke atas. Lagi. Nah, ya oke. Ini kalau dimungkinkan, jangan copy paste dari tempat lain ya. Nanti kalau ada similarity kan kena gitu ya. Nanti akan jadi masalah. Artinya akan menjadi temuan banyak kesamaan dengan tempat lain, sama plagiasi gitu ya. Jadi kalau kalian mencari referensi dan sebagainya boleh yang dicantumkan, tapi dibuat kalimat yang berbeda dengan maksud yang sama juga nggak apa-apa, gitu ya. Ini udah Iya, oke. baik, Bapak. Untuk yang peraturannya kan 5 sampai 10 tahun, 5 tahun lah ya. Ini udah 2019 udah oke kayaknya sih. Ya, 5 tahun. Oke, cukup Iya, laporannya. Ada lagi mau sampaikan? baik, Bapak. Kelompok 13. Enggak ada sih, Pak. Oke, Dari sini untuk enggak. hasil itunya, instrumennya, pasarannya gimana? Materi ya, Bapak. Ada Material media, revisi jadinya, Bapak, di aplikasinya. Sebentar. revisi apa? Revisi salah share screen saya Pak.
Ini Bapak, jadi kan ada catatan dari Ibu Leni, beri keterangan setiap judul contoh soal. Jadi tuh setiap judul contoh soal kita tuh masih nyaru gitu Pak, karena contoh soal kita kan ada contoh soal FPB dan KPK langsung, terus ada yang FPB doang soal cerita, terus pohon faktor sama tabel, terus ada yang contoh soal KPK doang. Nah jadinya kita misahin satu-satu gitu Pak biar kebaca. Terus yang kedua, setiap materi harus ada penjelasannya, tidak hanya contoh soal saja. Ini apa ya Pak? Saya lupa. Setiap materi harus ada penjelasannya. Oh, jadi tuh pas dicek materi kita, itu tuh kita masukin tata cara, misalkan ada pohon faktor sama tabel ya Pak. Nah, tata cara buat ngitung FEB dan KPK menggunakan tabel, itu tuh kita masukinnya langsung ke contoh. Jadi sama Bu Leni, mending kalian masukin itu tuh justru ke materinya. Jadi contoh soal tuh udah contohnya aja, Pak. Nggak usah pakai tata caranya lagi. Jadi kita rombak. Bisa dilakukan ya? Iya, sudah Bapak. Sudah selesai untuk revisi aplikasinya. Nantinya yang diberikan masukan itu memang bisa dilakukan dan memang benar tepat untuk Iya. penguatan dari materi kalian gitu ya. Iya, betul Bapak. Oke, baik. Ya. Lanjut dari yang media sudah belum? Dari ahli media sudah? Nggak ya? Halo? Suara saya jelas? Iya, Bapak. Ya, untuk ahli media sudah, Anin? Sudah, Bapak. Ada perbaikan sudah dilakukan? Tidak ada sih, Pak. Kemarin dari Pak Agus kan cuman perbaikan itunya doang. Apa namanya? Laporan validasinya aja. Ya, oke. Ya, ada lagi yang mau sampaikan kelompok 13? Dari saya tidak ada, Bapak. Dari saya juga tidak ada, Pak. Salwa, cukup? Salwa ada kendala jaringan, Pak. Baik, oke. Mengapresiasi sekali untuk kelompok 13, terima kasih banyak. Kita lanjutkan kelompok 2. Halimah. Siapa lagi Halimah? Halimah, Andi, sama Ais, Pak. Siti Ya, Nuraisyah. silakan. Yang menyampaikan siapa? Izin Caskun ya, Pak. Silakan. Jadi di sini untuk yang pertama ada cover. Di sini covernya udah jadi laporan akhir. Selanjutnya untuk kata pengantar juga udah dibuat. Selanjutnya untuk daftar isi, untuk daftar tabel, ini sebenarnya masih belum jadi. Untuk daftar gambar belum. Untuk daftar lampiran juga baru dibikin daftar isinya. Selanjutnya untuk pendahuluan di sini sudah dibuat, rumusan masalah juga sudah, tujuan pengembangan juga udah, manfaat juga. Untuk kajian teori di sini media pembelajarannya masih belum lengkap, baru satu sumber. Untuk model pengembangannya udah nih menggunakan model pengembangan 4D. Di sini juga sudah ada penjabaran dari tahap modelnya. Untuk tahap pengembangannya, analisis kebutuhannya masih mau dikembangin lagi. Untuk tahap desain belum, karena masih ada revisi pada materi dan media. Untuk tahap develop, hasil validasi ahli materinya masih baru dikirim tadi malam, jadi belum bisa direkap. Untuk hasil validasi ahli media sudah dibikin bagan dan persentasenya. Untuk tahap disseminate belum. Lalu untuk pembahasan, ini mengikuti hasil uji ahli media pembelajaran, ini masih mau direvisi lagi untuk hasil pengembangannya.
Untuk pembahasan belum, lalu kesimpulannya juga belum, lalu ada daftar pustaka. Untuk lampiran baru lampiran instrumen uji ahli materi sama instrumen uji ahli media. Oke, ada lagi yang mau sampaikan? Udah, Pak. Baik. Coba ke atas. Ya, ke bawah, ke bawah. Terus ke bawah lagi. Ke bagian apa tadi ya? Tujuan. Ya, ini ya. Mungkin nanti lebih sederhana aja lagi deh ya. Tujuan pengembangan ini menyelesaikan masalah. Masalahnya apa ya? Di rumusan masalah gitu ya. Jadi kamu lihat dari rumusan masalahnya apa. Kalau rumusan masalahnya itu bagaimana mengembangkan media ini, tujuannya adalah mengembangkan media untuk meningkatkan bla 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 bla. Sambung ya, Andi ya, dan teman-teman yang lainnya, Halimah ya. Jadi tujuan itu tergantung dari kan tujuannya menyelesaikan masalah intinya kan ya. Menyelesaikan masalah gitu. Apa sih masalahnya? Ternyata rumusannya adalah mengembangkan. Bagi mengembangkan berarti kamu tujuannya mengembangkan. Yang digunakan untuk apa gitu. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi nggak harus sebanyak ini, bisa dipersingkat dengan tujuan yang bakunya saja, inti untuk masalah yang dihadapi gitu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Andi, Halimah, dan Andi mana ya? Andi, Halimah. Satu lagi siapa? Ais ya, Siti Aisyah ya. Ya, oke. Hasil tadi disampaikan sebagian sudah cukup. Tinggal lagi untuk penyelesaiannya gitu ya. Baik, ada lagi mau sampaikan kelompok 2? Mana Andi? Ada lagi mau sampaikan? Udah, Pak. Baik, terima kasih Andi. Silakan stop share. Terima kasih kelompok 2 sama apresiasi apa yang dilakukan. Tinggal nanti menambahkan sehingga apa menjadi lebih lengkap gitu ya. Berikutnya kelompok 12, silakan. Baik, Pak, izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Jadi ini laporan akhir kelompok 12 udah ada covernya, udah ada. Terus ini kata pengantarnya juga udah ada. Terus ini yang daftar itu belum karena mau dibuat terakhir, jadi tunggu selesai dulu. Daftar lampirannya juga mau dibuat terakhir. Terus kita juga pakai angket kepraktisan juga, Pak. Terus bab 1 pendahuluan latar belakang masalahnya udah. Terus yang kedua rumusan masalah juga udah. Tujuan pengembangan alat peraga udah. Terus manfaatnya juga udah. Terus ke bab 2 kajian teori itu media pembelajaran mereka juga udah. Terus yang kedua model pengembangannya juga udah. Ada define, terus design. Terus ini dijelasin juga. Harus yang ketiga ada develop, terus dijelasin juga, terus yang terakhir ada disseminate. Terus selanjutnya bab tiga tahapan pengembangan juga udah. Ini define, terus juga ini define apa? Desain juga udah. Terus ini desainnya dari kanvas. Ini latihan soalnya, terus ini evaluasinya. Ada skornya juga. Terus ini juga udah developnya. Terus ini dibuatnya kayak tabel gitu, Pak. Jadi ini tampilan desainnya. Nah, ini sebelah kanannya itu aplikasinya. Terus ini udah, ini tampilannya perpustaka.
Terus ini tampilan home aplikasinya. Terus ini panjang. Enggak. Terus ini pembahasannya juga udah. Pokoknya semuanya yang desain itu udah Pak yang bab 3. Terus ini hasil validasi aplikasinya juga udah dijelasin di sini. Ini kita buat diagram batangnya juga sama udah bikin presentasenya. Ini yang ahli materi. Terus ini juga dijelasin kayak paragrafnya juga. Nah ini ahli media. Ini dijelasin juga sebelum revisi sama setelah revisi. Terus ini masih media. Ini ada uji coba praktisi juga. Nah ini kita pakai diagramnya juga. Terus presentasinya juga udah. Untuk yang ujian praktisi kita ada 3 aspek materi, pembelajaran, sama bahasa. Nah ini juga udah. Terus masuk ke bab 4 hasil dan pengembangan itu juga udah kita buatnya dalam bentuk tabel dan di bawahnya juga dikasih ini soal evaluasinya kita satu-satu DSS gitu. Terus terus ini masih sama. Nah ini bab 4 pembahasan juga udah. Ini pembahasannya. Terus ini bab 5 kesimpulan juga udah. Terus ini daftar pustakanya ada beberapa yang belum dimasukin Pak. Terus ini lampirannya juga beberapa lampiran udah dimasukin kayak angket uji ahli materi, terus angket yang uji ahli media ini karena bentukannya print jadi kita scan gitu Pak. Terus ini angket kepraktisan juga udah dimasukin ke lampiran. Terakhir itu ada di foto-foto proses alat peraga. Nah itu Pak, yang setelahnya belum, lampiran ini belum Pak. Baik, terima kasih. Kelompok 12 ya, sudah cukup baik. Namanya lebih lengkap dibandingkan sebelumnya. Tadi tambah lagi. Mungkin perlu dipertimbangkan isinya jangan redundant atau pengulangan dari yang atas dengan yang bawah ya. Jadi dipastikan saja misalkan yang hasilnya seperti apa, lalu bagian yang model pengembangannya bagaimana isinya gitu ya. Jadi kan ada dua kali ya. Sehingga nanti pas bagian hasil itu kan menampilkan hal yang sama dengan yang bagian apa namanya develop ya, betul nggak? Iya Pak. Ya kalau bisa dimungkinkan dicari lagi, dibagi lagi sehingga nanti nggak double gitu ya. Maksud saya jika memang itu tadi apa namanya develop itu misalkan mengembangkan sesuai dengan apa namanya desainnya, jadi nggak usah didampingin antara desain sama hasil prosesnya gitu ya. Nanti pas hasilnya baru dilihat prosesnya, oh ini desain, ini develop, hasilnya begini gitu. Yang enggak Anissa? Iya Pak. Ya Berarti jadi yang bab 3 tadi ya Pak. iya, jadi bab 3-nya mungkin bagian develop itu hasil dari desainnya aja. Terima kasih. Jadi nanti bagian developnya itu bagian yang hasil yang di animate-nya gitu ya. Jadi
di hasil yang 4 hasilnya itu mungkin bisa ditampilkan yang tadi tabel perbandingan antara apa namanya desain sama hasil developnya. Kira-kira begitu ya. Terus di bagian tadi kan ada revisi sedikit ya. Hasil validasi ada revisi ya. Iya. Mana coba? Nah, itu dicantumkan sebelum masa sudahnya kalau ada revisi. Terus diberi keterangan apa yang direvisi, bagian mana, misalkan coba di bagian bawah. Nah, ini. Nah, nanti ada sebelum sudah, before afternya. Sebelah kiri misalkan sebelum, sebelah kanan sudahnya. Nanti apa keterangannya, bagian apa yang direvisi, misalkan warna dan sebagainya gitu. Ada penambahan tombol apa gitu ya, mesti pahami ya. Apa? Oke, berarti kira-kira ya, jadi nggak terlalu banyak. Sudah cukup baik. Tinggal lengkapi bagi sebagian-bagian untuk pelaporannya biar nanti lebih baik lagi. Lagi mau sampaikan untuk 12, Bapak, saya mau nanya, Pak. silakan Dania. Jadi yang kemarin Bapak jelasin itu yang terkait laporan ini, kan yang pas bagian di fill up itu ada 2, Pak. Ada yang hasil sama yang didampingin antara SS-an desain sama SS-an ini ya, Pak, dari aplikasinya. Berarti yang sekarang di fill up ini yang hasilnya nggak usah, Pak? Jadi gini, intinya karena ada terlihat 2 kali pengulangan gitu ya. Ini kan di sini kan nih contohnya nih, bagian pengembangan kan sudah dicantumkan apa namanya, membandingkan antara desain awal dengan aplikasi yang sudah dikembangkan, develop gitu kan ya. Itu nanti bagian hasil yang di bab berikutnya ada hasil tuh, ya. Nah, Ya. itu kan kamu nampilkan yang bagian hasil develop ini kan, aplikasi, ya. Nah, itu menurut saya dibalik menurut saya, gitu ya. Jadi bagian hasil yang tadi, atau bisa juga sih, cuman nggak ini dulu deh. Yang ini mengembangkan, jadi produknya apa, hasilnya, yang bagian, yang tadi yang bagian hasilnya isinya apa? Yang bagian hasilnya isinya screenshotan aplikasinya doang sama penjelasan hasil dari pengembangannya, Pak. Masih sama kayak di film Penjelasannya ini. mana? So, tadi saya hanya gambar-gambar aja bagian hasilnya, sayang banget kalau cuma itu aja maksud saya. Ini apa? Lanjut nih ke bawah nih. Nih. Ya di bawahnya Ya, ada hasilnya. mana? Isinya sama sih, Pak, kayak yang di film, Pak. Nah, kalau bisa tuh ada kata-katanya setiap itunya, setiap gambarnya. Jadi nggak sama. Tuh. Nah, ini kan sekarang cuma kamu nampilin gambar aja. Ada kata-katanya. Ini apa isinya sebagainya gitu loh. Tiap desain yang kamu tampilkan. Nah, ini hasil ini kan sebenarnya hasil yang draft 1 apa yang sudah direvisi oleh ahli. Yang perhitungannya sih, Pak, yang persentase itu, Pak. Habis itu yang sebelum revisi sama sudah revisi juga dimasukkan, Pak. Ada. Ada, soalnya yang revisi cuma media doang, Pak. Ya, oke. Ada. Ya. Ya berarti bagian yang atas tadi selain gambar diberikan keterangan itu isinya apa. Jadi nggak hanya gambar tok gitu loh. Nyambung nggak? Iya, Pak. Jadi nggak hanya orang lihat gambar. Misalkan coba ke atas. Nah, ini nih. Nah, ini kamu jelaskan dia seperti apa dan sebagainya. Jadi memang ada bunyinya, nggak cuma gambar begini aja gitu. Ya, sayang kalau cuma gambar aja gitu ya. Baik, Pak. Saya bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Ada lagi pertanyaan untuk 12? Saya mau nanya lagi, Pak. Silakan. Yang untuk kelengkapan HKI itu gimana ya, Pak, bentuknya, Pak? Baik, nanti saya jelaskan setelah Makasih. semuanya maju ya. Oke.
Ini berarti saya stop session ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Bentar ya. Baik, nanti saya jelaskan untuk yang kelengkapan HKI-nya. Berikutnya kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3, Iya, Bapak. Saya izin share screen ya, Bapak. silakan. Oke, sebentar ya, saya ke toilet dulu ya. Disiapkan dulu aja.
Baik, silakan. Kelompok 3. Untuk validasi dari kelompok 3 sudah selesai Bapak semuanya. Yang revisinya juga waktu itu sudah dikerjain. Kalau untuk yang laporan akhir, di sini kami progresnya baru sampai, ini kata pengantarnya sudah. Kemudian ini untuk daftar isinya juga sudah dibuat, tapi masih belum selesai. Untuk daftar tabel dan daftar gambar masih belum. Untuk daftar lampiran sudah sedikit dimasukkan. Lalu untuk yang bab satunya di sini udah hampir selesai, tapi masih kurang yang latar belakang masalah. Di sini masih progres, tapi untuk yang rumusan, tujuan, dan manfaatnya udah selesai. Untuk bab 2-nya udah selesai, media pembelajaran dan model pengembangannya. Tapi untuk bab 3, 4, dan 5-nya ini masih progres dibuat Bapak, cuma masih belum dimasukkan ke Word. Sama yang terakhir, lampiran, ya daftar pustakanya ini udah sebagian, tapi masih ada ya nanti menyusul. Dan ini lampirannya baru masuk angket uji ahli materi sama angket uji ahli media. Dan screenshot dari aplikasinya tapi belum selesai Bapak. Baru sampai sini progresnya Bapak. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Saya kira udah segitu aja Bapak. Ya, ke atas dulu. Di daftar pustaka menyesuaikan ya dengan teknik penulisan daftar pustaka APA style ya, nanti diperbaiki itu. Nah ini nih ya, diperbaiki ya biar nanti kalian belajar juga bagaimana cara menuliskan daftar pustaka sesuai dengan style yang ada. Daftar pustaka nggak ada babnya, daftar pustaka aja, bab 6 ya. Ya, terus nanti dipelajari lagi untuk penulisan daftar pustaka kan itu dari tahun di atas, tahunnya di belakang gitu ya. Baik Terus Bapak. nanti dipelajari lagi yang jelas penulisan pustaka itu harus menyesuaikan dengan penulisan aturan penulisannya ya. Kita pakai API style-nya gitu ya. Nah, ini untuk penulisan nanti akan lebih baik kalau kamu belajar tentang menjadi dan sebagainya nanti ya. Di sini coba dipelajari lagi ya untuk API style-nya gitu ya. Atas. Jelas Bapak. Ya, ke bagian ke atas dulu. Cukup jelas ya. Ya. Oke, terus ke atas. Sumbernya, coba back dulu bawah-bawah. Ini, ya oke, sudah cukup sumbernya. Ya, oke. Belakang ditambahkan nanti ya, alasan kenapa mengembangkan media ini, dasarnya masalahnya apa, sehingga nanti merasa runut, tergambar, untuk menentukan usaha masalahnya seperti apa gitu ya. Baik Bapak. Baik, ada lagi mau sampaikan kelompok 3? Dari saya sudah cukup Bapak. Yang lainnya, Abdullah sama Anita ya? Tidak ada lagi, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, stop share, Aisyah. Mengapresiasi sekali apa yang sudah dikerjakan di kelompok 3. Itu cukup baik. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Berikutnya, kelompok 11 berarti ya. Silakan, Triani. Ya, Septi saya ya. screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ini saya masih belum. Nah, sudah. Oke, lanjut. Ya, jadi untuk progresnya laporan juga di kelompok kami sebenarnya belum banyak. Yang pertama kita udah bikin cover. Terus ini daftar isi masih pakai yang punya Bapak, jadi kan nanti tinggal diganti-ganti aja, Pak. Daftar tabel belum ada, daftar gambar belum ada, lampiran belum ada, sama pendahuluan. Kita bab 1 udah masuk ke pendahuluan.
rumusan masalah, dan Bentar. manfaatnya. Yang terbelakang tadi, coba lihat. Iya. Ini ada sumbernya. Iya Pak, jadi kita baru masukin materinya. Oke, nanti kasih sumber ya, karena kamu menjustifikasi ada sistem belajar siswa, ada 3 ya lebih ya. Ya oke, lanjut. Terus rumusan masalah dan manfaat. Terus kita baru sampai bab 2. Ini tujuan pustaka, ini pengertian media pembelajaran. Kita sumbernya baru pakai 1. Tapi udah ada beberapa jurnal sama buku yang kita simpen sih Pak, tinggal buat masukin ke sana. Sama baru sampai pengertian garis dan sudut. Untuk bab 3-nya belum Pak. Oke. Tapi bahannya sudah ada ya, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Iya Pak. Untuk variasi artinya gimana, sudah beres dua-duanya? Untuk revisinya Pak. Iya. Untuk revisinya materi kita udah selesai, tinggal masukin ke animasi. Mungkin progres animasinya Lia bisa disampaikan. Iya Pak, lagi proses dipindah-pindahin ulang karena sebagian besar revisi gitu Pak di materinya. Jadi nanti dirapihin lagi aja gitu. Ya, nanti didokumentasikan dalam bentuk laporan ya. Di laporan itu nanti ada revisi ahli dari materi atau media, sehingga nanti ketahuan progresnya. Oh, ini yang berubah dan sebagainya gitu ya. Oh, Iya. yang sebelumnya jangan. Sebelumnya kan di screenshot untuk perbedaan apa yang direvisi. Oh, oke Pak. Nah, kalau udah terlanjur diganti, berarti yang dari handphone kan kemarin udah sempat install ke handphone belum di APK-nya. Oh Iya, ya udah. ada. Ya ada screenshot itu aja gitu ya. Oke. Oke, ada lagi? Sama berarti kan kemarin saya sempat nanya, berarti itu karena materi, karena hampir semua direvisi, berarti ngambilnya enggak semua kan? Iya, nggak semua. Yang sesuai polanya aja, polanya apa direvisi, nanti ketahuan kok. Gitu ya. Ya Pak. Oke, cukup. Ada lagi sampaikan, Bang 11? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Silakan stop share. Terima kasih Pak. Cukup baik, kelompok 11. Dengan lanjutkan agar lebih lengkap lagi. Ekstra ya, karena masih banyak yang belum. Berikutnya kelompok 4 ya. Silakan Hasya atau yang lain. Saya izin share screen, Pak. Silakan Ulan. Mana ya? Mana ya? Ayo. Muncul belum ya, Pak? Ini saya belum. Ya, Yang lagi lain saya nggak tahu. loading. Ya, sudah. Silakan. Nah, jadi dari kelompok 4 kita baru nyelesain bab 1 kalau untuk laporannya, karena masih ada revisi di bagian media waktu itu. Ini buat bagian covernya udah, terus lanjut. Mana kata pengantar? Oh, ini kata pengantarnya juga udah. Nah, buat daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran itu gambar dan lain-lain itu nanti belakangan, jadi sekalian pas masukin lampirannya masukin juga ke situ. Nah, ini bab 1 ini dibiruin karena udah gitu maksudnya. Nah, ini buat latar belakang. Habis itu ada rumusan masalah, tujuan pengembangan, sama media, manfaat pengembangan alat peraga. Terus saya mau tanya Pak, buat ngelampirin yang ini, kan di awalnya kita tuh desain aplikasinya potret. Terus setelah kita tanya waktu pertemuan itu, kita tanya kan bisa landscape apa enggak. Nah, ini landscape, jadi apa gak apa-apa nyantuminnya kayak gini. Kayak desain awalnya ini, terus abis itu setelah dikerjain draft awal satunya ini. Ya nggak apa-apa. Sampainya nanti pertimbangannya apa? Oh, ya udah disampaikan di bagian sini. Mana? Pertimbangannya apa? Ya, pada proses pembuatannya, layout dari desain tampilan yang awalnya potret diubah menjadi landscape dengan pertimbangan luas halaman muka yang lebih banyak dan untuk tampilan yang lebih menarik. Ya, apa-apa. Ya. Tampilkan juga kalau gitu hasil diskusi dengan dosen pengampu saat progress report, gitu ya. Oh, iya Pak. Jadi ada justifikasi dari selain dari pertimbangan kelompok kalian, tapi harus diskusi dengan dosen pengampu saat diskusi. Jadi
kan kayak pembimbingan berarti kan ya. Mhm. Jadi nggak apa-apa gitu. Oke. Itu berarti kayak dikutip aja diskusinya atau kayak di screenshot pas lagi diskusinya gitu, Pak? Nggak usah sampaikan di situ di bagian itu Hmm. yang lebih banyak, dan diskusi dengan hasil diskusi dengan pembimbing atau apa namanya, dosen pengampu gitu ya. Hmm. Ini yang tampilkan nih draft satunya secara layout aplikasinya. Ini layout dari Canva, aplikasinya belum. Ini saya masukin buat contoh aja sih, Pak. Yang kamu mau, kalau gitu tampilkan gini aja. Ditampilkan perubahan desainnya. Ini kan masih tahap desain kan ya. Mm-mm. Jadi ke atas. Ke sini. Kamu cerita di sini, desain awal seperti ini, lalu ada perubahan diskusi dengan tim dan dosen pengampu, maka diadakan perubahan layout desain menjadi seperti ini. Jadi kayak gini. Iya, betul. Jadi bukan draft 1, tapi baru layout untuk desain. Masuk tahap desain gitu. Nyambung ya? Menyambung. Oke. Silakan lanjut. Udah sih, Pak. Yang mau dilaporin itu aja. Ya, berarti ini asumsinya baru tahap desain ya. Desain. Karena nge-define kan tuh mendefinisikan apa yang harus dilakukan dan masalahnya apa. Ngedesain berarti ngedesain tampilan awal gitu ya. Jadi kamu di sini yang beda dengan yang lain adalah kamu kelompok ini ada perubahan desain justru untuk pengembangan aplikasi ini gitu ya. Yang awal desainnya bentuk potret menjadi landscape dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Setelah itu nanti ditampilkan yang hasil developnya adalah yang sudah landscape. Gitu ya. Saya pahami ya. Oh, makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau 4, ada lagi yang mau sampaikan? Hasil validasi materi dan media aman? Aman. Dari Ada perbaikan? materi nggak ada perbaikan. Kalau dari media ada waktu itu kayak sedikit sih, nggak banyak, lagi diproses juga Mas ya. Nah, itu harus ditampilkan nanti di laporan before and after-nya sehingga tahu ada perubahannya gitu ya. Oke Pak, makasih masukannya. Ya, terima kasih kelompok 4. Apresiasi, mudah-mudahan bisa lancar ke depannya untuk laporan ya. Baik, berikutnya berarti kelompok 10 ya, Bernardin ya. Dengan siapa? Irsyad, satu lagi siapa? Sama Gracia, Pak. Ya, silakan. Coba menyampaikan. Gracia, Pak. Saya share screen. Oh, ini Gracia yang kemarin WA ya? Iya, Pak. Aduh, mohon maaf ya, saya baru WA tadi. Tadi apa kemarin ya? Saya baru balas ya? Kemarin, Pak. Kemarin ya. Mau kapan belum jawab lagi Gracianya. Silakan. Karena udah malam, Pak. Silakan. Sebelumnya meminta maaf dulu nih Pak, ngerjainnya masih dikit. Ya. Terus masih banyak kurang-kurangnya juga. Ya, Ini kita masih ini covernya. Terus yang udah kita kerjain itu ini kata pengantar. Terus daftar isi belum, tabelnya juga belum, lampirannya juga belum. Terus di bab 1 pendahuluan yang udah itu latar belakang, rumusan masalah, tujuannya sama manfaatnya. Terus di bab 2-nya yang media peraga udah, model pengembangannya udah itu doang. Di bab 3-nya belum Pak. Terus kalau bagian validasinya di validasi materi yang pertama kan kemarin ada revisian, itu udah kita revisi, terus di revisi keduanya udah di ECC sama ibunya udah aman. Terus validasi medianya belum Pak. Didokumentasiin ya validasi materi tadi ya sebelum sudah ya. Jadi nanti bisa menyesuaikan di laporannya gitu ya. Jadi yang pertama apa, setelah validasi bentuknya seperti apa jadinya gitu ya. Ada lagi kelompok 10 yang mau disampaikan? Kalau ditanyakan? Pak, untuk validasi media online nggak apa-apa kan? Loh, yang lain juga banyak yang online kok. Nggak apa-apa. Bapaknya bisa kapan, Pak? Kamu maunya kapan?
habis ini Bapak ada ini enggak? Habis ini Ada nggak bisa, karena jadi selesai kuliah ini, persiapan rapat jam 1 sampai jam 4 kemungkinan, paling malam kalau hari ini. Malam pun malam. pengalamannya pakai Fauzan tuh beberapa tunda ya, karena saya ternyata malam ada tamu dan sebagainya, jadi nggak bisa handle. Jadi malam pun ya tentatif, kalau saya bisa, enggak, ya kayak kemarin kelompok Fauzan 2 atau 3 kali tertunda gitu ya. Nah, kalau mau yang kosong banget itu di hari Rabu jam 10 atau Kamis jam 10 kalau saya masalahnya. Cuma jam 10 juga. Ada kelas Pak. Nah, ya udah berarti malam kalau gitu. Cuman nanti malam atau mudah-mudahan nanti berkabar aja ya. Mudah-mudahan pas lagi memang saya nggak ada pikiran atau nggak ada tamu gitu ya. Oke. Oke Pak. Oke. Cukup? Makasih Pak. Ada lagi sampaikan kelompok 10. Cukup Pak. Sudah Pak. Baik, silakan stop share. Terima kasih kelompok Makasih 10. Pak. Ya. Tujuan progress report itu menyampaikan progresnya, ya. Jadi saya nggak menjudge, oh ini dikit jelek, nggak. Progresnya segitu ya sudah sampaikan gitu ya. Jadi yang penting kamu berprogres. Nah kalau nanti dikit ya kita termotivasi oleh kelompok yang lain. Loh kan udah banyak nih, kita masih dikit, biar nanti minggu depan atau yang berikutnya lebih banyak lagi gitu maksudnya ya. Jadi ini proses. Jadi jangan minder, jangan malah nggak progress report. Ini nanti membiasakan kalian saat kalian nulis skripsi. Nanti komunikasi dengan pembimbing itu ya tiap minggu atau tiap berapa minggu sekali ada progresnya ke pembimbing, membiasakan dia berprogres gitu ya. Jadi jangan sampai nanti malah belas hilang gitu ya. Baik, terima kasih kelompok 10. Kita lanjut ke kelompok 5 bintang gitu ya. Betul ya? Bintang dengan siapa bintang? Baik, Pak. Dengan siapa? Dengan Fariha dan Denisa. Oke, baik. Fariha dan Denisa. Silakan siapa yang mau share screen? Saya Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan Fariha. Sudah diterima bintang kan ya hasil validasi saya ya? Ya, silakan Fariha atau yang Udah lainnya kelihatan kan menyampaikan. Pak? Sudah, silakan. Yang pertama untuk cover ini udah. Selanjutnya kata pengantar juga sudah. Daftar isi dan daftar tabel juga daftar lampiran niatnya mau dibuat terakhir aja waktu semuanya udah selesai. Untuk bab 1 di pendahuluan latar belakang masalah belum. Baru ada rumusan sama manfaat pengembangan media pembelajaran. Kemudian untuk bab 2-nya kajian teori, kan waktu saya nyari pengertian media pembelajaran matematika itu terlalu sedikit dan sumbernya terlalu susah gitu Pak. Jadi saya tambahin buat definisi media pembelajaran, dan definisi media pembelajaran matematika. Kemudian untuk model pengembangannya juga sudah, tahap define, serta langkahnya, kemudian tahap desain, beserta langkahnya juga, tahap develop, dan yang terakhir tahap disseminate. Untuk bab 3 ke bawahnya itu belum Pak. Itu Pak. Oke. Tapi bahan-bahannya sudah ada ya, khususnya untuk validasi materi media sudah ada. Udah Pak, kan untuk kita validasi materi itu kan 2 kali ya Pak. Berarti kan angketnya ada 2, itu dua-duanya dimasukin ya Pak? Iya, boleh, nggak apa-apa. Tapi Jadi buat berprosesnya kelihatan. Perhitungannya 2 kali. Hasil yang pertama seperti ini, hasil kedua seperti ini gitu ya. Hasil kedua kan menyatakan sudah oke kan, sudah di-approve kan. Ya, mungkin nanti kan sebenarnya hasil kedua itu tinggal approving doang kan sebenarnya kan ya. Dari desain pesan di sini kedua kamu tampilkan perbedaannya apa sehingga nanti akan menunjukkan hasilnya seperti apa gitu ya. Baik Pak. Ada lagi mau sampaikan dari kelompok 5? Mungkin yang lain ada yang mau ditanyain? Silakan Bintang, Denisa. Ada yang tanyakan? Untuk daftar lampiran dan daftar gambar bagaimana ya Pak? Bagaimana apanya? Apakah harus ngambil dari aplikasi atau gimana Pak? Lampiran dan gambar. Daftar lampiran apa nih? Kalau daftar gambar kan menyesuaikan dengan gambar yang ada dalam badan laporan. Ya misalkan gambarnya
Di bagian tadi tuh, coba tunjukkan yang itu Fariha yang model pengembangannya. Nah, ini kan daftar gambar nih. Berarti masuk ke gambar-gambar nih, model pengembangan 4T. Ya, nah, masuk ke gambar nanti, gambar ke berapa ini. Nah, kalau yang lampiran, kalau kamu mau tampilkan lampirannya, di yang format saya kasih itu ada lampiran apa aja, Fariha? Format yang saya kasih lampirannya apa aja? Maaf Pak, suaranya agak kresek-kresek. Kenapa Pak? Di format laporannya saya kasih ada lampiran apa aja? Apa ya Pak? Pak. Nanti dicek lagi ya, kalau sekarang nanti ada lampiran screenshot aplikasi, maka semua halaman di dalam aplikasi screenshot lalu ditempelkan di dalam lampiran. Tidak harus satu screenshot satu halaman, boleh satu halaman itu beberapa screenshotan dari aplikasinya. Gitu ya. Iya Pak. Bisa. Oke, Terima kasih. cukup? Bapak Ya. jelas. Denisa? Cukup, Denisa? Cukup, Pak. Baik. Terima kasih kelompok 5 sudah berbagi. Cukup baik. Ya, ditambah lagi speed-nya agar bisa mengimbangi kelompok yang lain sehingga pekan depan sudah bisa mengumpulkan laporannya. Baik. Kita lanjut ke kelompok 9 berarti. Silakan kelompok 9. Hadir, Pak. Ya, Dustin, Jidan, sama Fauzan ya. Ya, Dustin, share screen boleh? Fauzan mana Fauzan? Ada, Pak. Ya, silakan. Oh, ada. Oke. Jadi untuk mungkin pertama laporan validasi dulu gimana, Tin? Ini dulu aja, ini dulu. Oh, ini dulu. Oke. Ya. Untuk laporan tugas akhir kita ngikutin dari format contoh yang dikasih bagus, cuma memang baru dikit, masih baru kerangka-kerangkanya doang. Jadi belum dirapiin lagi bawah-bawahnya itu. Jadi benar-benar baru kerangkanya aja sih, Pak. Cuma udah untuk laporan ini kan yang megang dominannya saya. Jadi saya udah bikin catatannya, tinggal dimasuk-masukin aja. Cuma belum saya edit. Oke. Untuk hasil validasi gimana? Ada kesulitan dalam menyelesaikan revisiannya? Dustin, Izin jawab Pak. Jadi Silakan. untuk yang kemarin Bapak itu yang media udah direvisi Pak. Paling tinggal yang lembar validasinya aja. Cuman untuk yang materi itu juga udah direvisi juga dari minggu lalu. Cuman untuk hubungi Bu Flavianya itu nggak dibalas Bapak gitu. Baik. Artinya jangan sampai lupa dikomunikasikan ya Dustin ya. Sebelum sama sudah revisi ya. Iya, Karena Pak. itu sebagai bentuk perjalanan dari pengembangan aplikasinya gitu ya. Jadi tinggal penulisan gitu ya, silakan dilanjutkan dan harus lebih cepat lagi karena memang waktunya tinggal pekan depan gitu ya. Oke, ada lagi sampaikan kelompok 9, Dustin, Jidan, sama Fauzan. Sejauh ini tidak ada. Mungkin Fauzan ada tambahan atau Dustin? Udah, Pak, tinggal nunggu Bu Flavia, Pak. Oke. Iya. Terima kasih. Dengan stop share. Baik, berikutnya kelompok 6 ya, Nesya ya. Silakan, Nesya atau siapa? Iya, baik, Pak. Silakan. Nesya, Meita, satu lagi Siti Fadila ya. Silakan. Siapa yang mau share? Saya, Bapak. Boleh, silakan. Bentar ya, Bapak. Iya, ditungguin. Berikutnya kelompok 8 ya, siap-siap ya. Sudah terlihat belum, Bapak? Sudah, silakan dilanjut. Oke, jadi buat laporan akhirnya untuk tokohnya kita udah selesai. Terus daftar isinya juga baru sedikit kita tambahin, belum dirapiin. Lalu buat kata pengantar juga belum kita bikin. Terus yang daftar tabelnya juga belum. Daftar gambarnya belum. Terus daftar lampirannya juga belum. Terus untuk bab satunya, untuk latar belakang masalah, agak sedikit enggak. Terus lanjut. Jadi rumusan masalahnya udah, terus tujuannya udah, manfaatnya juga udah. Lalu bab 2-nya mungkin di media pembelajaran
kita mau kita tambahin lagi, terus model pengembangannya udah. Habis itu bab 3 seterusnya belum. Kenapa? Bab 3 Indonesia? Bab 3-nya belum, bab 4-nya sama bab 5-nya juga. Oke. Tapi buat nanti lampiran yang tampilan aplikasi sebelum sama sesudah revisi juga udah disiapin, cuman belum dimasukin Bapak. Oke. Kalau hasil validasinya gimana? Sudah bisa perbaiki hasil Yes, kerjanya? sudah. Oke. Sudah ada. Ya, nanti di screenshot ya untuk kasus sebelum sesudahnya ya. Jadi nanti sebagai bentuk perjalanan dari pengembangan aplikasi ini. Ya, ada yang ingin disampaikan lagi? Kelompok Indonesia, Dila, satu lagi itu siapa? Meita. Meita, ya. Iya. Silakan, Dila sama Meita. Nggak ada, Pak. Ya, Dila enggak. Meita mana Meita? Sudah cukup, Pak. Cukup, baik, terima kasih. Lanjut lagi ya, harus dikejar lagi nih progresnya karena ketinggal dari yang lain ya. Biar nanti pekan depan sudah bisa selesai dan dikumpulkan. Terima kasih, Anisha, Dila, dan Meita. Silakan stop share. Nomor 8, silakan Madia. Madia, Tia Spasya, sama satu lagi siapa? Fatimah, Pak. Fatimah, ya. Silakan. Siapa yang mau share screen? Dia Spasya, Pak. Tia Spasya, silakan. Jadi dari kelompok 8 tuh baru beberapa sih Pak. Yang pertama ini cover udah aman. Terus scroll cek. Apa atau pengantarnya belum? Daftar isinya ini kurang lebih nanti kayak gini. Nanti tinggal disesuaikan aja halamannya. Terus daftar tabelnya belum. Daftar gambarnya juga belum. Lampirannya juga belum. Bab 1 dulu masih. Grace. Itu ketinggalannya. Iya. Bab 1-nya untuk latar belakangnya belum, tapi untuk fokus penelitian, perumusan masalah, sama manfaatnya udah. Lanjut, bab 2-nya untuk tinjauan pustaka juga udah. Jadi dulu. ada 2. Stop dulu. Iya, Pak. Itu nggak boleh satu paragraf, satu kalimat. Coba ke atas. Bab 2. Nah itu. Yang paragraf 1 ya, Pak? Ya, betul. Nggak boleh. Nah, Ya, ya, Pak. sambil belajar nulis ya. Nggak boleh satu paragraf, satu kalimat ya. Oke, Pak. Silakan, lanjut. Ya, jadi bab 2 itu ada 2, ada media pembelajaran sama pecahan. Di bawah. Nah, baru segitu sih Pak dari kelompok 8. Untuk bahan-bahan yang hasil, desain, develop sudah siap ya? Udah, Pak. Oke. Berarti nanti tinggal menuangkan dalam laporannya gitu ya? Ya, Pak. Untuk hasil validasi materi medianya gimana? Kalau yang dari materi itu udah aman sih, Pak. Di checklist yang layak digunakan tanpa revisi. Terus dari Bapak kemarin udah dikerjain kurang lebih 90%. Kalau yang materinya ada perbaikan materinya pada? Di awal ada, Pak, beberapa revisi gitu. Cuma udah semua. Udah aman. Sudah didokumentasikan ya perubahannya ya? Udah sih.
Ya, pokoknya di itu aplikasi awal. ya jadi salah satu bahan dalam pelaporan karena memang ada perubahan yang dilakukan dari draft 1 ke draft 2 gitu ya. Ya, Pak. Baik, ada lagi yang mau sampaikan dari kelompok 8? Dari saya cukup. Maaf Pak, mau nanya. Silakan, Madia. Kemarin itu kalau di instrumen validasinya itu dibuat sama ibunya like digunakan tanpa revisi Pak. Jadi tapi Itu jadi yang kayak kedua apa yang pertama? ibunya tuh belum ngisi sama sekali. Jadi kayak direvisi dulu semua, baru ibunya ngisi kayak instrumennya iya. baru dicek gitu. Ya Jadi nggak apa-apa. gimana Pak? Ya nggak apa-apa begitu. Jadi nggak ditampilin perubahannya atau gimana? Ditampilkan perubahannya tetap. Oh. Kan kamu sebenarnya melakukan revisi berdasarkan masukan dari dosen tersebut kan? Cuma bedanya dosen tersebut tidak memberikan catatan langsung di instrumennya begitu kan? Nah, kalau dimasukkan tetap ada perubahan, lalu setelah itu beliau menyatakan layak perubahan. Jadi kayak instrumen udah ngisi kedua kali. Kita kan ada kelompok tadi yang 2 kali ya instrumennya kan ya. Kelompok berapa tadi itu 2 kali kan? Yang pertama ada catatan, lalu ngajuin lagi, baru udah oke di approve gitu ya. Nah ini kamu seolah-olah sudah melakukan diskusi, lalu tinggal ngisi instrumennya. Nggak apa-apa disampaikan aja perubahannya. Baik, Pak. Oke. Ya, ada lagi sampaikan kelompok 8? Madia, Fatima, dan Grace siapa? Grace Pasha. Iya, Grace Pasha. Cukup Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Share, ya, stop share Grace Pasha. Terima kasih kelompok 8 sudah cukup baik. Harus lari lagi nih kayaknya ya. Ketinggalan jauh sama yang lain ya. Jadi jangan sampai nanti guys masih kepikiran mau Natal dia. Ya. Persiapannya agak panjang kalau bulan Desember sebelum sama sesudah 25 Desember ya. Jadi saya menghargai, silahkan diatur jadwalnya kelompok 8 untuk menyelesaikan karena ada guys yang merayakan hari besarnya di bulan ini gitu ya. Berikutnya kelompok berapa? 7 berarti ya? Iya, Pak. Silakan. Izin Najma, screen ya, Pak. Kori, satu lagi siapa? Nadia, Pak. Nadia, oke. Silakan. Siapa yang share screen? Saya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Ya, lanjut. Nah, dari kelompok 7 itu, laporan akhirnya, covernya udah, terus kata pengantarnya juga udah, terus daftar isi, tabel, gambar, sama lampiran itu nanti terakhir, terus buat bab 1, itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sama manfaat juga udah, terus buat bab 2, itu media pembelajaran matematika, sama model pengembangannya juga udah. Nah, buat bab 3, itu buat pendefinisian udah, terus buat desain awal juga udah. Cuman mungkin nanti ini ditambahin keterangan pakai panah-panah gitu, Pak, soalnya belum selesai. Terus buat develop, ini baru tampilan sebelum revisi. Terus ini hasil validasi ahli materi itu kan baru dikirim semalam ya, Pak. Jadi kita baru ngerevisi semalam pagi. Terus ini baru hasil revisi sementara karena kita masih harus konfirmasi lagi ke Bu Kori. Terus ini juga hasil validasi sementara. Sebenarnya pesanannya udah ada, tinggal dimasukin, cuma nunggu konfirmasi lagi. Terus buat media itu juga sama, itu nanti tinggal dimasukin. Terus ini yang hasil akhirnya, cuman masih belum pasti juga karena masih nunggu konfirmasi. Terus udah sama gitu. Terus kesimpulannya belum. Terus ini daftar pustakanya udah, cuman belum lengkap. Terus ini lampiran instrumen, ahli materi sama ahli media, sama hasil validasi ahli materi sama media. Baru itu sih, Pak. Oke. Cukup baik ya. Tidak terlalu tertinggal karena memang ada kendala di waktu validasi materi gitu ya.
Mudah-mudahan bisa segera mengajarkan pegangan sedikit ini. Sehingga di laporan bisa jadi ya. Coba ke bawah dikit. Ke bagian belakang. Oke. Ini kan justifikasi semua ya. Tidak ada sumbernya dari mana ya. Nah, kalau bisa ditambahkan sumbernya dari mana. Misalkan coba ke bawah. Bentar. Nah, ini di paragraf terakhir di latar belakang. Ini tahu dari mana dasar kemampuan dasar siswa SMP ini semakin menurun. 14-18. Oh, itu sebenarnya kita ambil dari jurnal. Mungkin Nah, itunya nggak kekutip. ya, dicantumkan ya. Iya, Jadi Pak. beberapa hal pernyataan dari orang lain dicantumkan, ini nanti kamu selanjutnya ngebahasain lagi gitu ya. Jadi alasan kenapa kamu mengembangkan aplikasi ini karena apa, itu di latar belakang gitu ya. Kan berarti kamu ngangkat yang pertama-tama itu tentang perkembangan teknologi gitu kan ya. Lalu berujuk berikutnya kepada berkembangnya teknologi ini sebagai pembelajaran. Nah, terus nanti di situ kan kamu berangkatnya ada loh di Play Store itu yang memang aplikasi belajar gitu kan ya. Setelah itu kamu mengaitkan dengan adanya kesulitan belajar atau kurang dasar pada materi tertentu di matematika gitu kan ya. Nah, mungkin dirangkai lagi sehingga nanti kalimatnya lebih nyambung, lebih enak dibacanya gitu ya. Baik, Pak. Oke, rumus masalah ke bawah. Tujuannya, oke. Manfaat, oke, ke bawah. Ini keren-keren sebentar. 2009 nanti cari apa namanya tambahannya, kecuali di buku apa namanya buku utama ya. 70 juga ya, dicari beberapa referensi yang memang 5-10 tahun terakhir lah paling maksimal gitu ya. Jadi lebih update nanti katanya ya. Ke bawah lagi. Ya, ke atas. Ke atas. Ya, balik lagi ke atas terus. Nah, jadi setelah kamu mengutip beberapa pendapat ahli tentang sesuatu, misalnya tentang media pembelajaran, ahli A bilang begini, bilang C gini, kamu menyimpulkan sendiri. Maka berdasarkan pendapat para ahli di atas, media pembelajaran dalam penelitian ini adalah ini gitu. Ya, jadi ada sintesis namanya. Jadi mensintesis apa yang sudah kamu kutip di atas gitu ya. Itu menjustifikasi definisi dari media pembelajaran yang ada di dalam penelitian kamu itu atau aspek kamu ini gitu ya. Nah, lebih baik begitu. Untuk semua juga begitu ya. Baik, ada pengembangan. Oke, terus ke bawah. Ya. Ya, cukup. Nanti silakan pengembangan lagi ya. Baik, ada lagi mau sampaikan kelompok 7? Udah sih, Pak. Oh ya, Pak. Itu berarti nanti aplikasinya nggak perlu dimasukin semua kan ya, Pak? Karena kan ada beberapa frame yang formatnya tuh sama. Jadi kayak itu buat jadi acuan aja gitu boleh, Pak? Iya, boleh. Nggak apa-apa. Oke, Pak. Ya, tapi nanti di bagian lampiran disampaikan semua gambar-gambar ya. Di lampiran ya. Di lampiran. Oh ya, Pak. Nah, ya. Terus Oke. sama kalau misalnya di materi itu sebenarnya kita revisinya diminta buat ditambahin, misalnya contoh soal itu dimasukin, Pak. Misalnya frame-nya tuh nambah, berarti semua frame-nya dimasukin ke revisi. Iya, betul. Itu yang biar kelihatan progresnya revisi seperti apa gitu ya. Baik, Pak. Ada lagi? Udah sih, Pak. Nah, yang lain, Kori, satu lagi siapa? Nadia. Nadia, ada yang mau tambahkan atau ditanyakan? Dari saya sudah cukup, Pak. Oh, lemas banget. Sudah cukup, Pak. Lemas banget, Kori. Ya, lanjut Nadia, silakan. Nggak ada, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, Nadia lagi soal bangun tidur Nadia nih. Lagi sakit Kita lagi sakit, Pak. Oh, sakit apa? Pilek, Pak. Flu. Oh, berarti bukan karena ngejalan nikom kan ya? Karena kan sakit flu. Kalau pusing karena nikom ya Kori ya kemarin ya. Baik, semoga cepat sembuh ya Nadia. Silakan stop share. Terima kasih Najma. Baik, terima kasih, Pak. Sudah semua ya? Betul?
Nim, sudah semua, Nim? Ini udah Pak. Udah ya, baik. Jadi kalau saya nilai mungkin secara keseluruhan sekitar 50% lah ya progresnya, ya rata-rata ya. Ada yang memang sudah 70%, ada yang masih 30% gitu ya. Jadi mungkin yang 30% harus dipacu lagi supaya bisa mendekati bahkan melampaui teman-teman yang sudah 30% tadi. Yang 70% dilakukan lagi supaya nanti biasa cepat selesai di 100%-nya gitu ya. Kita pertemuan 14 hari, sekarang 15 ya pertemuannya ya. Itu yang ini ya. Itu Pak. Ya, jadi pekan depan terakhir, jadi silahkan selesaikan tugas-tugasnya semuanya, biar nanti bisa dalam penilaian gitu ya. Karena matkulnya besar project, jadi nanti yang dinilai besar project 2-nya dan beberapa tugas lainnya, ya, seperti progres sebagainya, gitu ya. Nah, itu untuk yang project akhir, kan ada validasi media sama ahli materi gitu ya. Nah, nanti saya minta rekapannya di Excel, kirim juga ke saya, ya. Karena itu jadi salah satu pertimbangan dalam penilaian untuk tugas akhirnya. Jadi ada penilai luar, yaitu uji ahli materinya, jadi selain ahli medianya. Jadi pahami ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan, Adita. Jadi tuh yang di bab 3, bagian develop, itu kan ada ini ya, ada 2 subbab lagi kan yang hasil validasi sama uji coba produk. Nah, yang hasil validasi itu nggak usah pakai perhitungannya kan ya, Pak? Jadi cuman kayak revisi bagian mana aja, terus ada before after kayak draft Ya, awal dan hasil revisi. betul. Kalau yang uji coba belum dilakukan ya, kamu baru melakukan validasi ahli. Uji coba itu yang dilakukan oleh kelompoknya Tahnia tadi ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak? Yang uji kepraktisan oleh guru. Iya, Pak. Nah, itu uji coba, tapi baru ke guru. Padahal kalau Tahnia lanjut lagi sedikit, ke siswanya minimal 5 sampai 10, itu uji coba kelas kecil. Nah, yang uji coba guru itu ada masukan nggak Tahnia? Untuk masukan nggak ada sih, Pak. Kita cuman instrumennya cuman tabel doang gitu, Pak. Oh, jadi nggak ada masukan apa-apa gitu nggak ya? Nggak ada, Pak. Nah, berarti nanti sebenarnya lanjutkan lagi ke, kan itu uji one to one berarti. Itu menguji ke praktisi ya. Nanti masuk ke uji kelas kecil 5 sampai 10 orang, 10 orang lah biar gampang gitunya. Itu uji coba namanya, uji coba kelas kecil 10 orang. Kalau nanti ada revisi lagi dikerjakan, masuk uji coba yang kelas besar 30 orang minimal. Gitu ya. Nah, itu yang dikit lagi tuh tahniah selangkah lebih depan tuh kelompoknya karena udah melakukan one to one ujung guru ya. Tapi kalau bisa guru jangan satu ya. Cuman kalau udah satu ya udah nggak apa-apa sebagai belajar dulu aja nih. Jadi tadi sampaikan kita benar ya, di develop sampaikan yang tadi nanti apa namanya di hasil yang bab berikutnya kan ada hasil validasi tuh, dicantumkan hasilnya apa tabelnya, grafiknya, nanti dibahasnya di bagian pembahasannya. Jelas, Adita? Iya, jelas, Pak. Sama berarti yang bab 4 itu yang hasil pengembangan itu kan juga ada SS aplikasinya ya, Pak. Nah, di bagian itu SS aplikasinya itu berarti semuanya gitu ya, Pak, yang hasil revisinya ya. Iya, betul. Kalau yang di hasil validasi itu berarti cuman yang direvisinya aja. Iya, betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Oh iya, Pak, sama ini, Pak. Yang tadi uji coba itu nggak wajib kan ya, Pak? Nggak wajib. Karena memang targetnya sampai uji validasi aja dulu. Buat mata kuliah ini, mata kuliah yang lain nanti ya sampai yang lain lagi, ada perubahan nanti. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih Adita. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bapak saya mau nanya, Pak. Silakan, Tania. Masih tentang develop aja. Jadi yang develop itu tuh isinya tuh cuman yang hasil revisi sama udah hasil revisi doang, Pak, isinya.
Iya, tadi saya Adita aja samain. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik. Saya rasa jelas ya. Jadi pekan depan, pertemuan 16, sudah tidak ada progres lagi. Setelah dikumpulkan ya hasilnya, begitu ya, Anin? Iya Pak, sama ini Pak mau nanya untuk format HK itu gimana ya Pak? Oh iya, oke. Bentar nih. Baik, saya share screen ya, sebentar. Nah, oke, baik. Saya coba share screen. Jadi nanti kalian akan mengisi form tertentu ya, yang harus diisi. Yang isi ini nama dan sebagainya gitu ya. Nanti saya coba isi dengan Pak Muri dan Kak Fadi yang sekarang ya, Bu Meli. Ini ada 13 kelompok gitu ya. Nama pertamanya siapa? Karena kalau ini rencana mau dilakukan ke UNJ semua aja gitu ya. Kalau UNJ itu biar gratis, nama pertama nama dosen. Jadi, mohon maaf, mau nggak mau kalau masuk ke UNJ berarti nama pertama ini yang saya blok nanti ya buat kalian, nama dosennya. Bisa Pak Mamuri, saya, Bu Meli, atau validatornya, misalnya Bu Mimi gitu ya. Karena harus nama dosen biar mendapatkan free pendaftaran HKI. Jadi pahami ya? Ya, jadi aturan UNJ berlakunya pendaftaran HKI gratis kalau nama pertama nama dosen. Gitu ya. Jadi bukan ini maunya dosen untuk nama pertama, tapi aturannya biar gratis. Kalau mau nama kalian pertama, boleh, tapi berbayar. Itu kalau aplikasi ini, itu 600.000. Saya tunjukkan ya. Bentar. Pakai akun saya ya. Baik. Ini pakai akun saya nih, buktinya nih, akun saya nih. Ya. Ini kalau kita mau daftar, ini kelihatan jelas ya? Jelas terlihat apa yang saya share screen? Jelas Pak. Jelas Pak. Baik. Ini ada pernyataan, nanti bisa diunduh. Ini sama dengan yang tadi saya share gitu ya. Nggak cipta kalau memang bukan kita pegang ciptanya gitu ya. Ini contohnya di sini, kalian nanti kalau yang daftar sendiri itu umum, ya. Kalau yang nanti UJ itu di yang ini, ya. Kita lihat yang umum dulu ya. Ini ciptaannya itu masuk ke lainnya, subnya adalah program komputer. Lihat nih angkanya.
Terlihat jelas? Ya, jelas, Pak. Ya, segini ya. Terus kalau diganti, ini 300. Jadi WNJ memberikan free dengan membiayai 300.000 untuk pendaftaran KKI. Ya, jadi makanya tapi dengan catatan harus nama pertama dosen, nama kedua ketiga boleh mahasiswa yang lainnya. Jadi ini yang berlaku di WNJ. Nah, kalau yang daftar mandiri tadi angkanya segini. Ini boleh nama kalian pertama, dia nggak ada masalah. Kalau nama kalian pertama berarti nama dosen pengampu, mulai saya, validatornya, dosennya, dan Mas Bani, konsultannya harus masukkan sebagai nama kedua. Nama terakhir aja setelah kalian bertiga gitu. Keempat sampai kesekian gitu ya. Terus ini contohnya kata ciptaan ini banyak ya. Kalau yang software itu ada kalian rekaman, ini komputer. Penanda Amis siapa ini? Namanya. Nih, berlakunya 50 tahun ya. Terus penciptanya ini, nah ini. Penciptanya ini. Nah ini nama pertama Budi, karena Budi yang kutip modali untuk jadi patungan dosen seni. Ini yang membuat dan punya ini. Ya. Gitu. Lampirannya ada KTP, ada surat, ya, KI ada contoh dan petunjuk penggunaan. Contoh itu screenshot-nya, penggunaan itu berarti how to use-nya. Ini kan sudah kalian buat, sebenarnya tinggal dituangkan dalam apa namanya file PDF saja. Tuh, ya. Ada lagi yang lain. Kalau yang contoh kemarin yang saya berikan, masih ada apa enggak ya? Saya lupa. Yang rondur kalau nggak salah. Daftar mandiri semua kalau yang ini soal. Oh, ini penelitian Budi sama saya nih. Sama ada KTP, surat pernyataan, dan kelengkapannya. Gitu. Begitu ya, kira-kira untuk HKI, apa sih Pak isinya untuk kelengkapannya? Saya lihat dulu ya. Kelengkapannya itu, kalau yang software, ini kelengkapan ya. Di sini ini kan tinggal ini yang menyatakan ya tadi ya. Ini tangan materai. Nah, shortcut-nya. Karena ada shortcut-nya kan. Shortcut apa? Menu atau apa. Masukkan di sini copy paste dari animate-nya gitu ya. Evaluasi. Ya. Terus ini apa nih? Timernya, waktu, ujiannya, soalnya. Lalu ada latihannya. Kan ada code-nya semua tuh. WP, pembahasan, materi, cara penggunaan, to use-nya, ya, tampilan produknya, ini screenshot-nya, tuh, ya halaman awal, lalu ada menunya, kata konsep dan sebagainya dicantumkan semuanya, ya. Lalu panduan penggunaan. Panduan penggunaan. Ini panduan penggunaan.
klik ini untuk cara penggunaan. Lalu penggunaan akses materi, gimana caranya, latihan soal, dan sebagainya. Silakan diatur aja, ini kan contohnya. Cara penggunaan akses materi, klik yang ini. Apa yang saya bilang ya, itu jangan cuma apa namanya makna tombolnya saja, tapi langkah-langkahnya. Akses materi, klik tombol ini, lalu klik pada tombol yang hitam untuk materi yang diinginkan gitu. Setelah itu submateri dan sebagainya, gitu ya. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lain, Anin? Bapak buat pertemuan 16 juga atau kapan ya, Pak? Apanya? Yang tadi itu buku panduan. Dan Kalau yang HKI ya saya kasih kelonggaran lah. Kan nilai itu terakhir tanggal 6 Januari ya. Nah, berarti sampai pekan kedua UAS lah. Sampai akhir Desember lah. ya, oke Pak, makasih banyak Pak. Ya. Sudah saya kirim ya contohnya ke Anin ya. Biar Anin bisa mengikuti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak mau nanya untuk dosen tadi itu berarti ketiga dosen ke semua dosen validator tuh kita cantumkan atau hanya satu aja? Semuanya dicantumkan. Baik. Ya, jadi nanti memang diperlukan sehingga nanti bisa didaftarkan semuanya gitu ya. Cuma saya belum bisa pastikan siapa dosen pertamanya untuk yang HKI ke UNJ ya, biar gratis semua karena memang harus dibagi-bagi dulu gitu. Nggak semuanya saya, nggak semua Pak Muri, walaupun dosen pengapainnya kami berdua misalkan ya. Nah, harus dibagi-bagi supaya nanti tidak dominan. Kok aneh, tiba-tiba temuan kok Pak Agus sama Pak Muri ini 6 HKI satu mata kuliah kayak banyak banget itu. Kesannya nggak bagi-bagi gitu ya. Nah, jadi ini dilakukan karena memang aturan UNJ menghendaki yang free di WW-nya karena dosennya ya. Kecuali kalau kalian keberatan, Pak kami keberatan nama dosen pertama karena kami menggambarkan. Silakan daftar mandiri nggak apa-apa. Silakan urunan berapa nanti daftar mandiri. Saya bisa bantu untuk pendaftarannya. Oke, dipahami? Bapak mau nanya Pak, Silakan. itu buat kelengkapan HKI berarti dipisah powernya dari yang laporan atau Ya, dipisah ya, karena nanti yang di-upload itu ya kelengkapannya tadi, yang tadi saya screen tadi kan kelengkapan gitu ya. Ini dipisah untuk dokumen HKI. Berarti yang di Word laporan dihapus saja Pak lampiran HKI. Lampiran HKI yang dilaporan, sorry. Yang di lampiran HKI kan apa sih kemarin saya lupa. Apa aja coba? Harusnya sama ya, tinggal kamu pisah aja untuk yang itu. Untuk di-upload sendiri di HKI-nya. Sebenarnya kalau laporan lengkap, kamu tuh nggak susah untuk misahin apa namanya buat kelengkapan HKI karena memang semua ada di situ, masuk di lampiran, begitu kan ya Nisa ya? Iya Pak. Ya, jadi fokusnya sekarang ngerjain laporan dengan lengkap. Nanti begitu diminta untuk dokumen HKI tinggal dipisah aja untuk bagian yang kelengkapan HKI-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi sudah setuju ya untuk WJ, maka nama dosen yang pertama gitu ya. Atau yang keberatan boleh nanti japri ke saya, nggak usah di forum ini. Apa kami keberatan ya nanti saya berikan peluang sebentar gitu ya. Oke, cukup sampai sini. Cukup. Nah, silakan open cam dulu. Pertemuan terakhir nih. Ya, rapikan dulu mukanya dirapiin. Tampilannya dirapiin, pertemuan terakhir nanti di foto bareng dulu. Pertemuan itu harusnya offline, jadi rame. Ini online pertemuan terakhirnya. Bangun tidur kayak Ilsat tuh. Tiduran Ilsat tadi kayaknya tuh. Mel, kurang ke bawah Mel, kameranya Mel. Kameranya Mel, bukan Mel ya, ke bawah Mel. Nah. Fatima mana Fatima, Zidan, Gracia Sianipar, Adel, Salwa. Oh, Salwa sakit tadi ya?
Oh, salah. Yang tadi siapa? Nadia. Oh, Nadia, sorry. Gracia Syanipa, Inaya, Abdullah, Anita, Adel, Zidan, silakan on cam. Kita follow bersama dulu pertemuan terakhir. Nyesel lo, nggak follow bareng masa terakhir lo. Jarang-jarang lo saya minta foto ini. Ketawa, sedih lah. Ya udah rapi, Gracia. Ketawa lagi. Fauzan, Inayah, Abdullah, mana dulu? Biarkan Nadia dengan flu-nya lagi menikmati Nadia. Adelia, Anastasia, di manakah dirimu? Berpikir positif, lagi ke belakang kali ya. Baik, Devina, mukanya nggak kelihatan Devina. Mana mukamu? Backlight itu. Ya, Pak. Iya apa? Iya lagi kamu. Baik, silakan berikan senyum terindah pertemuan terakhir. Muka-muka melepas lelah setelah buat laporan di aplikasi gitu ya. Perjuangan revisi yang banyak, kalau kata Septi sama Triani, banyak yang dibongkar gitu ya. Tapi Belum selesai, Pak, sebenarnya. belum selesai. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, pokoknya intinya banyak hal yang didapat dari perkuliahan ini, mudah-mudahan jadi bekal lah buat kuliah yang lain. Oke? Senyum semua, terima kasih. 1, 2, 3. Kok sama dia mukanya senyum melas capek gitu, aduh bapak katanya. Kasih kangen nih Paknya nih. Baik, terima kasih ya untuk hari ini. Ketemu lagi di semester depan. Saya berharap sekali nilai-nilainya akan sangat baik karena tergantung dari hasil uji dari validasinya. Dan saya sangat berharap tidak ketemu lagi di mata kuliah yang sama di semester yang akan datang. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketemu dengan saya di mata kuliah Nikom lagi. Kalau mau ketemu dengan yang lain aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Pamit ya. Sukses ya. Ya, Yo. terima kasih banyak.